Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Eh, kita bertemu kembali setelah di minggu lalu saya mohon maaf tidak bisa hadir ya karena saat itu masih di jalan ya, di Jumat lalu kan hujan hujan deras dan kondisinya tidak memungkinkan untuk online gitu. Saya masih dalam perjalanan. Jalanannya tidak seperti biasa gitu ya, macetnya lebih macet dari biasanya. Jadi mohon maaf. Nah, kemudian tadinya kita direncanakan akan harusnya ya kelas nanti di Senin lalu saya kondisinya kurang sehat, jadi dibatalkan kembali seperti itu. Dan saya sudah coba memapping capaian pembelajaran kita ya dalam sesi yang tersisa. Diharapkan sih bisa tercapai sesuai dengan target kurikulum nasional seperti itu. Jadi dari bahan kajian yang ada dari kurikulum nasional itu sudah sesuai. Sudah di-share belum sama Mas Puji yang tadi sore? Belum, Bu, baru saya share. Oh, belum. Oh, kalau belum nggak apa-apa, saya share screen aja. Ya, saya Baik, Bu. sambil jelaskan saja sebentar ya. Jadi karena ini kelas ekstensi, jadi ada perbedaan untuk jadwal ya. Untuk dengan kelas reguler karena kita setiap pertemuan kan dua kali ya atau dua sesi gitu. Jadi memang lebih padat. Nah, kemudian saya izin share screen ya teman-teman. Apakah terlihat? Lihat ya. Terlihat, Bu. Nah, ini hasil pemetaan saya sesuai dengan kalender akademik kita. Jadi kalau di kalender akademik atau jadwal perkuliahan kelas ekstensi ini dijadwalkan itu untuk bulan Januari, UTS-nya di tanggal UAS-nya di tanggal 16 ya. Tanggal 16. Dan kemudian eh, untuk ujian tengah semesternya saya tiadakan. Jadi nanti penilaian ujiannya akan disesuaikan dengan hasil ujian akhir saja seperti kontrak kita di awal kemarin ya. Seperti itu ya nilai akhir. Nah, kemudian untuk kelompok tadi saya sempat berdiskusi dengan Mas Puji bahwa melihat waktu kita yang tidak begitu longgar ya. Jadi saya meminta sedikit ada perombakan kelompok. Mohon berkenan ya teman-teman semua. Jadi jumlah kelompok yang ada yang ada 8, saya minta untuk dirombak ulang. Terserah sih, nanti sesuai kesepakatan saja baiknya seperti apa. Tapi saya minta dibuat 6 kelompok saja. Kenapa? Karena saya khawatir nanti ketika jadwal presentasi akhir ini waktunya tidak cukup gitu. Jika harus dipepetkan atau dipadatkan 4 kelompok dalam satu waktu gitu ya, dalam satu malam. Jadi harapannya nanti kalau cuma ada 6 kelompok, kita cuma eh, tiga kelompok tiga kelompok ya dalam satu hari ya yang akan presentasi gitu. Jadi untuk detailnya bisa saya paparkan di sini. Yang pertama sesi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mentransformasi dan memodifikasi data. Kemudian kita akan juga belajar melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen gitu ya. Jadi agak padat nih hari ini. Kemudian di minggu depan di tanggal 19 sudah masuk ke dalam tahapan analisis univariabel atau univariat dan kemudian ada pengantar dan penjelasan terkait konsep analisis bivariat seperti itu. Nah, di minggu ke-7 dan ke-8 di tanggal 26, nah ini tanggal-tanggal krusial ini karena cuti bersama ya. Cuti bersama tapi biasanya kelas ekstensi itu
tidak ikut cuti bersama untuk kuliahnya karena kita sistemnya blok ya. Kecuali misalnya di tanggal tersebut eh, mayoritas mahasiswanya tidak bisa, kemudian mau mengajukan pergeseran jadwal, dipersilahkan. Yang penting saya bisa dan teman-teman bisa gitu ya. Tanggal 26 ada yang sudah punya agenda liburan keluarga atau yang lainnya nanti didiskusikan saja ya dengan Mas Fuji. Kalau tidak salah kan sesuai kalender nasional kita cuti bersama itu 26 ya, betul ya, bukan 24-nya ya, tapi 26-nya di hari Jumat. Nanti kalau misalnya tidak masalah kita tetap kuliah, oke kita running terus gitu ya untuk sesi yang ke-7 dan ke-8. Nah, kemudian untuk sesi ke-9 dan ke-10 ini di tanggal 2. Nah, setelah tahun baru ya, sudah masuk pergantian tahun. Di tanggal 2 juga masuk cuti bersama nih. Gitu ya, blok 2 nih cobaannya berat ya. Harus tetap kuliah di waktu liburan panjang gitu. Nanti boleh diskusi saja satu angkatan. Harapan saya sih kita bisa sesuai jadwal gitu ya. Kalau memang ternyata mayoritas teman-teman mahasiswanya tidak bisa di tanggal tersebut, boleh silakan mengajukan. Nanti kalau jadwalnya cocok dengan saya bisa kita ubah gitu ya. Seperti itu, karena 2 minggu ini di 2 kali Jumat ini masuk di tanggal cuti bersama. Ketika saya lihat di kalendernya kelas ekstensi tidak ada gitu, tidak ada libur gitu ya, karena hitungannya 16 sesi itu termasuk 2 minggu yang masuk ke dalam kategori cuti bersama ini gitu ya. Nah, di Jumat rencananya ya, di tanggal 26 Desember, itu kita akan belajar menganalisis data, masuk ke dalam tahapan analisis data bivariat dengan uji beda 2 min ya, dan uji beda lebih dari 2 min gitu, atau uji ANOVA. Kemudian di tanggal 2 Januarinya di sesi ke-9 dan ke-10 kita akan membahas tentang uji chi-square ya, uji chi-kuadrat dan uji korelasi dan regresi linear sederhana. Jadi analisis data bivariat dengan variabel dependennya yang kategorik dan numerik. Seperti itu. Kemudian di Jumat tanggal 2 inilah adalah materi terakhir yang setelah itu saya akan memberikan petunjuk tugas akhirnya kepada teman-teman mahasiswa untuk dikerjakan. Nah, harapannya sih nanti di akhir tahun ya, di akhir di minggu terakhir bulan Desember lah saya sudah berikan supaya teman-teman bisa mencicil mengerjakannya. Jadi waktunya tidak terlalu mepet gitu ya. Proyeknya nanti saya kasih dataset, silakan dianalisis. Nanti untuk setiap kelompok tugasnya berbeda gitu ya. Tugasnya berbeda supaya masing-masing bisa belajar dari hasil eh, kelompok yang lain seperti itu. Nah, nanti di minggu ke-11 dan maksudnya di sesi ke-11 dan 12 ya di tanggal 9 Januari itu kita akan ada presentasi kelompok 1 dan 3. Lalu di minggu 13 dan 14. Nah, ini saya izin mengambil hari UTS. Biasanya jadwal maaf UAS ya. Biasanya jadwal ujian itu akan dipadatkan di sore hari kan. Jadi malam tuh udah nggak ada ujian lagi kalau based on jadwal. Kalau misalnya ternyata ada mata kuliah yang ujiannya by Edling gitu ya, bukannya take home, itu biasanya dialokasikan sore hari. Jadi sepertinya kita tetap bisa melakukan perkuliahan sesi terakhir ini di tanggal 16 Januari gitu. Dan akan kita gunakan waktunya untuk presentasi kelompok keempat hingga keenam. Seperti itu. Ya, jadi sampai end up-nya di 14 sesi ke-14 dan hitungannya sih UASnya take home gitu ya. Jadi akan tetap saya absen. Dan tanda tangannya juga kan tanda tangan kalau kelas ekstensi tidak perlu tanda tangan fisik ya. Jadi bukti tanda tangan fisiknya digantikan dengan daftar hadir saja di Edling seperti itu. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup, Bu. Cukup ya, oke Mas Fuji. Terima kasih. Kalau sudah, kita bisa masuk ke materi ya. Nah, karena materi hari ini pada saya
pengennya sih ada kuis dulu gitu sambil di absen-absen ya. Cuman kayaknya nanti waktunya nggak cukup. Hari ini kita mau mulai melakukan transformasi data ya. Nah, sudah diinput semua kah teman-teman datasetnya di SPSS masing-masing? Sudah ya, ada 50 sampel. Nah, nanti sampai akhir perkuliahan kita akan pakai sampel data itu ya. Jadi jangan sampai hilang gitu. Sehingga kalau hilang nanti nginput lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di buku, itu ada apa namanya di halaman mana ya, modifikasi data 37 ya, 37. Hari ini yang bertugas untuk share screen siapa Mas Puji? Yang pertama Mbak Anis, yang kedua Mbak Novi. Baik, silakan Mbak Anis. Nanti Mbak Novi untuk uji validitas reliabilitas ya. Eh, Mbak Anis dulu silakan. Sepertinya sih sudah bisa akses share screen-nya, saya bebaskan. Izin Bu, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Ini ada 12 variabel. Oke. Coba dataset sampelnya boleh di scroll down, Mbak. Oh. Yang tadi data view-nya di scroll down. Oke. Oke, pas 50 ya. Mudah-mudahan Bu. tidak ada typo-typo. Oke, untuk HB-nya 1 digit desimal. Oke, aman. Nah, oke, nah dari proses entry data kemarin ada yang terkendala nggak sebelum kita masuk ke transformasi atau modifikasi? Ada nggak yang masih bingung-bingung? Saya mau cek itunya Mbak, variable view-nya coba Mbak. Diklik, nah kemudian value yang pendidikan coba Mbak, diklik value yang pendidikan. Oke, codingnya sudah oke. Kemudian status pekerjaan coba Mbak, value-nya. Ya, sudah yang menyusui. Status menyusui itu eksklusif, eksklusif Mbak, yang nomor 5 ya. Tidak eksklusif, satu eksklusif. Oke, yang ASI semua STS ya. Oke, sudah STS sampai sangat setuju ya. 5 skor ya. 1 sampai 5 atau 1 sampai 5 betul ya. Oke, sudah sesuai dengan template. Hari ini kita mau mulai melakukan transformasi atau modifikasi data. Nah, kalau teman-teman baca bukunya ada di halaman 37 ya. Sambil mendengarkan penjelasan saya, kemudian bisa sambil praktik di masing-masing laptopnya. Nah, untuk transformasi atau modifikasi data ini biasanya bertujuan untuk mengubah ya variabel yang tadinya numerik. Masih ingat ya numerik itu berupa apa variabelnya?